the time the shooting stopped, the ground was littered with dead and wounded. A reporter for a South African news agency says he counted 18. Halo Gen Mas, momen awal tahun seharusnya menjadi momen kebangkitan bagi kita semua. Tapi siapa sangka di awal tahun dunia pernah menyaksikan momen-momen paling heroik yang pernah mengguncang sejarah dan memberikan inspirasi tak terlupakan. Pernahkah kalian mendengar tentang Nelson Mandela, 27 tahun dikurung di penjara justru keluar sebagai pemimpin yang menyatukan bangsanya di awal tahun 1990-an? Atau tentang serangan Napoleon yang heroik setelah melarikan diri dari Elba? Siapa yang menyangka bahwa sebuah perangkat kecil iPhone merevolusi kehidupan kita diperkenalkan pada awal tahun 2007 di bulan Januari. Telepon genggam ini mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan menikmati hidup sampai detik ini. Bulan Januari 1970 itu menjadi kebangkitan wayang kulit Indonesia. Bahkan pertemuan berbagai organisasi pemuda Indonesia, Konferensi Persatuan Indonesia, 23 Januari 1926. Kejadian-kejadian ini mengobarkan semangat di awal tahun dan membuat dunia berguncang. Pada awal tahun 1953, DNA, struktur kehidupan yang kita miliki, ditemukan. Penemuan ini membuka rahasia bagaimana manusia diciptakan dan menjadi fondasi bagi ilmu genetika modern. Atau mungkin kalian tahu tentang Renaissance di Florence yang diawali pada awal abad ke-15. Masa ini bukan hanya kebangkitan seni, tapi juga awal dari peradaban modern yang kita kenal sekarang. Dan lebih keren lagi, di Indonesia, pembangunan Monumen Nasional Monas itu dimulai di awal tahun sebagai simbol keteguhan dan kejayaan bangsa. Sementara itu, revolusi Iran pada awal tahun 1979 berhasil menggulingkan monarki yang bertahan selama 2.500 tahun. Tahun baru, momen kebangkitan paling heroik yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Di video ini, kita akan mengungkap 18 momen kebangkitan paling heroik di awal tahun. Dari peristiwa yang mengguncang dunia hingga kisah perjuangan yang membakar semangat. Kita akan bahas fakta, data yang mengejutkan, inspirasi yang bisa mengubah cara pandang, dan apa kontroversi di baliknya. Tolong tetap tonton sampai akhir, sambil ngopi boleh, es teh boleh, karena siapa tahu salah satu momen ini bisa jadi pengingat bahwa kita semua itu punya kekuatan untuk bangkit, bahkan di titik terendah sekalipun. Komen di bawah mana momen yang menurutmu paling emosional. Karena setiap awal tahun bukan hanya lembaran baru, tetapi panggilan untuk menciptakan momen kebangkitan yang bisa mengubah hidup kita dan mungkin mengubah dunia. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... November 11th, 1918. All across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape warned of destruction. Then, money that Tesla used to set up new laboratories. With his laboratories free. Generasi emas anak bangsa, yang pertama adalah kemenangan Nelson Mandela bebas dari penjara pada awal tahun 1990, yaitu 11 Februari. Apa itu? Jadi pembebasan Nelson Mandela setelah 27 tahun di penjara karena perjuangannya melawan apartheid di Afrika Selatan, dan ini terjadi 11 Februari 1990. Bagaimana peristiwanya? Nelson Mandela itu dibebaskan dari penjara Victor Verster di Cape Town setelah tekanan besar dari rakyat Afrika Selatan dan komunitas internasional terhadap rezim apartheid. Mandela keluar dengan penuh wibawa menyampaikan pidato perdana yang menyerukan perdamaian dan rekonsiliasi. Fakta yang mengguncang dunia, Mandela ditangkap pada 5 Agustus 1962 dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada 12 Juni 1964 dalam sidang Rivonia Trial.
Tekanan global termasuk sanksi ekonomi, boikot, dan kampanye Free Nelson Mandela di seluruh dunia membuat pemerintah Afrika Selatan terisolasi. Pembebasan Mandela menjadi tonggak berakhirnya apartheid dan membuka jalan bagi pemilihan demokratis pertama di Afrika Selatan tahun 1994. Inspirasi yang bisa kita ambil yaitu kisah Mandela menjadi simbol perdamaian, pengampunan, dan ketabahan. Ini mengajarkan dunia bahwa perubahan bisa dicapai dengan perjuangan tanpa kekerasan. Adapun kontroversi dalam kisah ini yaitu sebagian warga kulit putih justru khawatir Mandela akan membalas dendam, tetapi ia memilih jalur rekonsiliasi nasional melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kemudian yang kedua adalah kejadian ya, momen kebangkitan di awal tahun adalah awal kebangkitan teknologi yaitu peluncuran iPhone oleh Apple 9 Januari 2007. Jadi peluncuran iPhone ini perangkat inovatif yang menggabungkan fungsi telepon, pemutar musik, dan akses internet dalam satu genggaman. Terjadi 9 Januari 2007. Steve Jobs saat itu, ya saya juga bahas Steve Jobs di video yang lain, memperkenalkan iPhone dalam acara Macworld Conference dan Expo di San Francisco. Dengan teknologi layar sentuh kapasitif, iPhone mengubah standar industri ponsel. Itu fakta yang mengguncang dunia saat itu. iPhone pertama menggabungkan teknologi telepon seluler, iPod, dan akses internet dalam satu perangkat. Revolusi smartphone dimulai, memengaruhi pola komunikasi, bisnis, dan hiburan. Bahkan penjualan iPhone ini mencapai lebih dari 6 juta unit pada generasi pertama. Inspirasi apa yang bisa kita ambil? Peluncuran iPhone ini membuktikan pentingnya inovasi. Ya, desain yang berfokus pada pengguna dan keberanian berpikir di luar batas, tapi tetap memiliki kontroversi ya. Karena harga iPhone yang mahal dan ketergantungan manusia pada teknologi menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Momen kebangkitan ketiga adalah pembebasan Auschwitz oleh tentara Soviet 27 Januari 1945. Apa itu? Jadi pembebasan kamp konsentrasi Auschwitz-Birkenau di Polandia oleh tentara merah Soviet dari kendali Nazi Jerman ini terjadi 27 Januari 1945 awal tahun. Bagaimana peristiwanya? Tentara Soviet menemukan kamp Auschwitz dan membebaskan sekitar 7.000 tahanan yang masih hidup. Mereka juga menemukan bukti kengerian Holocaust. Kalau yang tertarik nanti kita akan bahas detail tentang Holocaust ini ya. Termasuk kamar gas dan krematorium. Fakta ini jelas mengguncang dunia. Lebih dari 1,1 juta orang tewas di Auschwitz. Pembebasan ini membuka mata dunia terhadap rezim Nazi. Apa inspirasi yang bisa kita dapat di sini yaitu momen ini itu menjadi simbol kemanusiaan melawan genosida dan pentingnya melawan kebencian. Tapi terjadi sebuah kontroversi ya. Jadi Soviet itu dituduh memanfaatkan pembebasan ini untuk propaganda politik selama Perang Dingin. Meskipun isu tentang Holocaust ini dihiperbolakan dan didengung-dengungkan untuk genosida lain yang ditutupi. Kalian tahu lah ya, tentang negara itu. Yang keempat ada Boston Massacre. Ya, ini adalah awal kebangkitan revolusi Amerika ya pada sekitar Maret 1770, masih dalam awal tahun. Jadi insiden penembakan terhadap warga kolonial oleh tentara Inggris di Boston, Massachusetts. Kapan terjadi? Maret 1770, masih di awal tahun ya. Sebuah momen kebangkitan yang heroik sekali. Jadi kerumunan warga itu memprotes pajak dan kebijakan Inggris waktu itu. Ketegangan memuncak hingga tentara Inggris ini melepaskan tembakan menewaskan 5 orang. Fakta yang mengguncang
dunia sekali pada waktu itu. Peristiwa ini itu memicu kemarahan rakyat kolonial dan memperkuat gerakan revolusi Amerika. Jadi penyebaran gambar oleh Paul Revere itu memicu solidaritas di antara kolonis. Inspirasi yang bisa kita dapat dari kejadian heroik ini, momen heroik ini adalah yaitu Boston Massacre itu menjadi simbol perlawanan terhadap penindasan dan ketidakadilan, ya. Jadi adalah inspirasi kebangkitan untuk melawan terhadap penindasan dan ketidakadilan yang terjadi di awal-awal tahun. Tapi kontroversinya ternyata pihak pro Inggris ini mengklaim tentara bertindak membela diri, sementara kolonialis itu menyebutnya sebagai pembantaian brutal, ya. Yang kelima ada gerakan hak sipil. Pidato terakhir Martin Luther King di Memphis 3 April 1968 ini sangat menarik sekali ya. Jadi pidato terakhir Martin Luther King Jr. yang dikenal sebagai I've been to the mountain top sebelum ia dieksekusi. Terjadi 3 April 1968, kita katakan sebagai awal tahun ya, momen kebangkitan ini itu. Peristiwanya adalah di Memphis, Tennessee. Martin Luther King itu memberikan pidato mendalam tentang perjuangan hak-hak sipil dan keadilan ekonomi bagi kaum yang tertindas. Jadi pidato ini disampaikan sehari sebelum ia dieksekusi, begitu ya. Fakta ini jelas mengguncang dunia dan mengagetkan dunia. Pidato ini itu memperkuat perjuangan Martin Luther King dalam menuntut kesetaraan hak, terutama bagi kaum kulit hitam di Amerika Serikat. King menyiratkan dirinya mungkin tidak akan sampai ke puncak gunung. Ini adalah sebuah prediksi kematiannya. Inspirasi apa yang bisa kita dapat? Pidato seorang Martin Luther King ini menjadi warisan moral bagi perjuangan hak sipil, perdamaian dan kesetaraan di seluruh dunia. Meskipun kontroversinya itu menyebut banyak teori itu mengatakan konspirasi muncul terkait siapa dalang dibalik pembunuhan King. Meski James Earl Ray itu dinyatakan bersalah, tapi ada konspirasi terselubung di baliknya. Yang keenam, yaitu serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Apa itu? Jadi serangan besar yang dilancarkan TNI untuk merebut kembali Yogyakarta dari pendudukan Belanda. Ini terjadi 1 Maret 1949. Kita katakan sebagai momen awal tahun ya, sebagai sebuah kebangkitan. Jadi peristiwanya dipimpin oleh Letkol Soeharto. TNI ini menyerbu pusat kota Yogyakarta dalam operasi mendadak selama 6 jam. Membuktikan kekuatan militer Republik Indonesia pada saat itu, gitu ya, kebangkitan yang luar biasa. Fakta ini jelas merepotkan penjajah, merepotkan Belanda dan mengguncang dunia. Serangan ini itu menarik perhatian dunia internasional bahwa Indonesia tetap berjuang meski ibu kota jatuh, membantu mendorong Belanda kembali ke meja perundingan dan mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Apa inspirasi yang bisa kita ambil? Yaitu serangan ini menjadi simbol kegigihan perjuangan rakyat yang berjuang. Rakyat Indonesia melawan kolonialisme. Meskipun ada kontroversi yang menyebutkan bahwa perdebatan terkait peran individu dalam serangan, namun peristiwa ini tetap dianggap kolaborasi antara TNI dan rakyat. TNI dan rakyat yang bersatu. Kemudian yang ketujuh, momen heroik lainnya adalah layanan Wikipedia itu lahir, ya, muncul 15 Januari 2001. Jadi peluncuran Wikipedia ini adalah sebuah ensiklopedia bebas berbasis internet yang dapat disunting oleh siapa saja. Ini terjadi 15 Januari 2001. Peristiwanya, Jimmy Wallace dan Larry Sanger itu menciptakan Wikipedia sebagai proyek pengetahuan terbuka untuk semua orang di seluruh dunia.
momen kebangkitan yang luar biasa tentang ilmu pengetahuan yang bebas diakses oleh siapapun, gitu ya. Fakta ini benar-benar mengejutkan dunia. Wikipedia ini memiliki lebih dari 6 juta artikel dalam bahasa Inggris dan tersedia lebih dari 300 bahasa. Jadi tersedia dalam 300 lebih bahasa, begitu ya. Menjadi salah satu situs web yang paling banyak dikunjungi di dunia. Inspirasi yang bisa kita ambil adalah Wikipedia ini itu menunjukkan bahwa kolaborasi dan berbagi pengetahuan bisa mengubah akses pendidikan secara global. Meskipun kritik muncul terkait akurasi informasi, ini masih kontroversi ya, karena siapa saja itu bisa menyunting isi atau konten di dalam Wikipedia ini, termasuk kemarin informasi Wasit Al-Kaf ya, yang tahu, yang botak itu sempat diubah netizen Indo di Wikipedia. Lucu-lucu sekali, boleh dicek nanti, tapi kayaknya sudah dikunci ya, di lock. Yang kedelapan adalah revolusi Iran, yaitu runtuhnya dinasti Pahlavi. Ini terjadi awal tahun 1979 bulan Februari ya. Jadi revolusi rakyat Iran yang menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi dan mendirikan Republik Islam Iran ini terjadi di Februari 1979. Peristiwanya ketika itu rakyat Iran dipimpin oleh Ayatollah Khomeini itu melakukan protes besar terhadap Shah yang dianggap korup dan pro-Barat. Shah melarikan diri dan Khomeini itu kembali ke Iran untuk mengambil alih pemerintahan. Faktanya yang mengguncang dunia adalah dinasti Pahlavi itu runtuh setelah 2500 tahun sistem monarki di Iran. Luar biasa. Ini jelas-jelas kebangkitan heroik sekali ya. Iran menjadi republik Islam dan mempengaruhi geopolitik Timur Tengah hingga sekarang. Apa inspirasi yang bisa kita dapat? Revolusi Iran ini menjadi contoh kekuatan rakyat dalam menggulingkan tirani. Ya, kembali lagi bahwa kemampuan rakyat, kekuatan rakyat itu mutlak dan kesejahteraan harus berpihak kepada rakyat. Ya, beberapa video saya silakan dicek nanti tentang kesejahteraan rakyat itu kita bahas detail. Tapi revolusi ini itu membawa perubahan besar. Ya, hak-hak perempuan dan kebebasan individu menjadi isu yang masih kontroversial di Iran saat ini. Yang kesembilan, yang paling menarik adalah serangan Napoleon setelah melarikan diri dari Elba, yaitu 1815 ya, terjadi di bulan Maret tanggal 1. Masih di awal tahun, sebuah kebangkitan yang heroik. Kembalinya Napoleon Bonaparte ke Prancis setelah diasingkan di Pulau Elba, bukan Elbaf ya, Elba. Elbaf sekarang nih, sekarang nih. 1 Maret 1815, Napoleon itu mendarat di Prancis dengan pasukan kecil dan berhasil mendapatkan dukungan militer serta rakyat. Peristiwa ini itu memulai periode 100 hari kekuasaan Napoleon sebelum akhirnya dikalahkan oleh di Waterloo. Fakta ini itu mengguncang dunia sekali waktu itu ya. Jadi Napoleon itu menunjukkan pengaruh luar biasa sebagai pemimpin dan ahli strategi militer. Kepulangannya itu mengguncang stabilitas Eropa saat itu. Jelas ini sebuah inspirasi dari seorang Napoleon menjadi simbol kegigihan, kepemimpinan dan kemampuan bangkit kembali dalam menghadapi keterpurukan. Meskipun ada kontroversi yang menyebutkan beberapa pihak itu menganggap ambisi Napoleon menyebabkan kehancuran dan peperangan berkepanjangan di Eropa. Yang ke-10 adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg 1440-an. Penemuan mesin cetak di awal tahun ini, ya, tahun itu, gitu ya, dengan teknologi huruf bergerak oleh Johannes Gutenberg itu merevolusi penyebaran informasi di dunia. Ini terjadi di awal tahun 1440-an, ya, meskipun tanggal pastinya tidak diketahui. Peristiwa ini, seorang Johannes Gutenberg dari Mainz, Jerman, itu menyempurnakan teknologi
pencetakan huruf logam yang bergerak. Fakta ini jelas mengguncang dunia ya. Jadi mesin cetak ini itu memungkinkan produksi buku massal dengan lebih cepat dan murah. Penemuan ini jelas mendorong era revolusi ilmiah. Inspirasinya apa? Mesin cetak Gutenberg ini menjadi simbol kebangkitan literasi. Sekali lagi, literasi itu sangat penting sekali ya. Dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Mendengarkan sesuatu yang bermanfaat ya, meluangkan waktu untuk mendengarkan informasi, salah satunya dari channel ini, silahkan dukung channel ini, begitu ya. Itu sangat bermanfaat sekali ya. Meskipun kontroversi, pada awalnya para pegiat konservatif itu mengkritik penyebaran buku karena khawatir informasi yang tidak terkendali dapat menyesatkan masyarakat seperti saat ini ya. Meskipun banyak kontroversi dari informasi yang simpang siur, silahkan hanya dengarkan channel yang bisa dipastikan sumber referensinya itu benar. Yang ke-11 adalah momen heroik yang menjadi sejarah bagi kita, legenda bagi kita, yaitu Konferensi Persatuan Indonesia 23 Januari 1926. Jadi di tanggal ini pertemuan berbagai organisasi pemuda di Indonesia itu untuk membangun semangat persatuan dan perjuangan melawan penjajah. Tanggal tepatnya ya 23 Januari 1926. Konferensi ini itu diadakan di Jakarta, saat itu berarti masih Batavia, dan mempertemukan organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumatera, Bon, dan Jong Ambon untuk menyamakan visi perjuangan kebangsaan. Luar biasa nih, momen kebangkitan di tahun 1926 yang sangat monumental ya, sangat heroik. Fakta ini jelas mengguncang dunia dan menjadi sejarah catatan dunia, sejarah catatan di Indonesia juga gitu ya. Konferensi ini itu menjadi tonggak awal munculnya semangat Persatuan Pemuda Indonesia, menginspirasi lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda ya. Inspirasi yang bisa kita ambil adalah konferensi ini itu menegaskan bahwa persatuan adalah kunci perjuangan bangsa melawan penjajah. Persatuan boy ya. Persatuan itu sangat penting sekali dari manapun kita berasal. Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun beberapa organisasi pada awalnya masih mempertahankan identitas kedaerahan sebelum akhirnya mendukung persatuan nasional. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Momen kebangkitan yang ke-12, Hari Bahasa Ibu Internasional itu dicanangkan 21 Februari 2000 ya. Hari di mana bahasa ibu internasional itu menjadi bahasa internasional. Hari yang diperingati secara global untuk mempromosikan keberagaman bahasa dan melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerahnya atau bahasa negaranya ya. Terjadi di bulan Februari tahun 2000. UNESCO itu mencanangkan Hari Bahasa Ibu Internasional untuk mengenang peristiwa 21 Februari 1952 di Bangladesh, di mana mahasiswa tewas memperjuangkan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi. Faktanya, fakta ini itu mengguncang dunia. Lebih dari 40% bahasa di dunia terancam punah. Inisiatif ini itu mendorong kesadaran global untuk melestarikan bahasa lokal sebagai identitas budaya. Karena setiap orang itu punya budaya, harusnya punya identitas dan punya persona dirinya masing-masing begitu ya. Jelas ini menginspirasi. Hari ini itu menjadi simbol pentingnya keanekaragaman linguistik ya dan hak bahasa setiap individu. Meskipun ada yang masih menyoroti sebagai kontroversi, yaitu beberapa negara itu masih belum bisa memberikan perhatian serius terhadap bahasa daerah mereka. Nah, ini merupakan salah satu yang paling menarik ya, yaitu penemuan DNA oleh James Watson dan Francis Crick pada Februari 1953, momen kebangkitan ilmu pengetahuan di awal tahun yang luar biasa.
Penemuan struktur helix ganda DNA oleh James Watson dan Francis Crick yang mengubah dunia ilmu pengetahuan pada bulan Februari 1953, awal tahun. Watson dan Crick dengan menggunakan data difraksi sinar X dari Rosalind Franklin menemukan struktur molekul DNA berbentuk helix ganda. Fakta ini jelas mengguncang dunia ya, karena penemuan ini menjadi dasar bagi kemajuan dalam genetika, kedokteran, dan bioteknologi atau bioteknologi ya. Watson dan Crick itu menerima hadiah Nobel pada 1962 tanpa Rosalind Franklin yang meninggal pada 1958. Inspirasinya apa? Penemuan DNA itu membuka jalan bagi pemahaman tentang genetika dan evolusi kehidupan. Jadi ilmu pengetahuan benar-benar sangat berkembang di awal tahun, pada tahun itu. Ya, meskipun ada kontroversi yang menyebutkan bahwa Rosalind Franklin itu tidak mendapatkan pengakuan setara meskipun kontribusinya sangat penting dalam penemuan ini. Yang ke-14 adalah kemenangan Moonlight Sonata Beethoven di awal tahun 1801 ya. Karya musik ikonik karya Ludwig van Beethoven yang dikenal sebagai Moonlight Sonata atau Piano Sonata nomor 14 ini terjadi yaitu diselesaikan pada awal tahun 1801. Peristiwanya, Beethoven yang sudah mulai kehilangan pendengaran itu menciptakan karya ini untuk muridnya, Countess Giulietta Guicciardi. Musik ini menggambarkan emosi yang dalam dan melankolis. Jelas fakta ini itu mengejutkan di dunia karena Moonlight Sonata itu memukau dunia dengan komposisi unik yang sangat berbeda dari gaya sonata tradisional. Karya ini menjadi salah satu komposisi piano paling terkenal sepanjang masa. Apa inspirasinya? Beethoven itu menjadi simbol ketabahan dan kejeniusan yang teguh. Meski hidup dalam keterbatasan fisik ya, Beethoven ini juga saya bahas di video saya. Keterbatasan fisik itu adalah kehilangan pendengaran. Tapi masih menjadi kontroversi, yaitu beberapa kritikus musik ini merasa popularitas Moonlight Sonata itu mengabaikan karya Beethoven yang lebih kompleks secara teknis. Momen heroik yang ke-15 adalah penerbitan buku Don Quixote 16 Januari 1605 ya. Jadi yang suka baca buku ini ya. Novel epik karya Miguel de Cervantes yang dianggap sebagai karya sastra modern pertama di dunia. Ini terjadi bagian pertama buku Don Quixote itu diterbitkan pada 16 Januari 1605 di Madrid, Spanyol. Ya, jadi Cervantes itu menulis tentang seorang pria bernama Alonso Quixano yang terobsesi dengan kisah kesatria dan memulai petualangan sebagai seorang Don Quixote. Novel ini menggabungkan komedi, tragedi, dan kritik sosial. Fakta karena ini disebut sebagai novel yang pertama di dunia. Ya, Don Quixote menjadi dasar sastra modern dengan teknik narasi berganda. Novel ini telah diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa. Yang menjadi inspirasi adalah Cervantes itu menginspirasi dunia sastra untuk mengeksplorasi imajinasi, mimpi, dan kritik sosial melalui humor dan karakter mendalam. Tapi tetap ada kontroversi ya. Jadi beberapa itu menganggap satir dalam Don Quixote itu sebagai merendahkan nilai-nilai kesatria dalam novel itu. Yang ke-16 yaitu ada pembangunan Monumen Nasional, momen heroik di negara kita ya, 17 Agustus 1961. Pembangunan Monumen Nasional atau Monas itu sebagai simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi
Peletakan batu pertama itu dilakukan pada 17 Agustus 1961, tepat di hari kemerdekaan 17 Agustus di Jakarta oleh Presiden Soekarno tahun 1961 ya. Peristiwanya, Monas itu dirancang oleh arsitek Frederick Silaban dan Raden Mas Sudarsono dengan konsep obelis setinggi 132 meter yang dilapisi emas di puncaknya. Pembangunannya selesai pada 12 Juli 1975. Jelas, kejadian ini, fakta ini itu mengejutkan dan mengguncang dunia. Monas menjadi ikon nasional dan pusat peringatan perjuangan rakyat Indonesia. Lapisan emas di puncaknya itu menggambarkan kejayaan dan semangat kemerdekaan. Benar-benar momen heroik di awal tahun yang menjadi sejarah bangsa kita, ya. Inspirasi yang bisa diambil yaitu Monas ini adalah simbol persatuan, kebanggaan, dan pengorbanan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, ya. Intinya adalah simbol persatuan. Meskipun masih ada beberapa kontroversi yang menyebutkan bahwa pembangunan ini itu sempat dikritik karena memakan biaya besar di tengah situasi ekonomi yang sulit. Jadi setiap pembangunan yang besar itu pasti akan dikritik, ya. Seperti saat ini mungkin yaitu. Yang ke-17 adalah Renaissance di Florence. Jadi awal era baru seni dan ilmu, ya, di awal tahun 1400-an. Apa itu? Jadi era kebangkitan seni ini, ilmu pengetahuan dan budaya di Florence, Italia itu mengawali Renaissance-nya Eropa, ya. Jadi terjadi di awal abad ke-15, sekitar 1400-an. Begitu ya, terjadi di awal tahun, bahkan awal abad, ya. Florence itu menjadi pusat perkembangan seni dan ilmu dengan dukungan keluarga Medici. Tokoh-tokoh seperti Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Galileo Galilei itu mengubah dunia dengan karya monumental. Fakta yang mengguncang dunia, Renaissance ini mendorong pemikiran humanisme, sains modern, dan seni realisme, sehingga mengejutkan dunia. Karya seperti Mona Lisa Leonardo da Vinci dan David Michelangelo itu menjadi simbol seni global. Apa inspirasi yang bisa didapat? Renaissance itu menunjukkan pentingnya kreativitas, penemuan, dan kebebasan berpikir dalam membangun peradaban yang maju. Meskipun ini masih menjadi kontroversi, yaitu sempat ditolaknya beberapa ide ilmiah dan artistik yang dianggap bertentangan dengan dogma agama. Yang terakhir, yang ke-18 adalah kebangkitan seni wayang kulit modern, yaitu Festival Wayang Kulit pada awal 1970-an. Jadi revitalisasi seni tradisional wayang kulit ini melalui festival dan pementasan modern di Indonesia yang terjadi di awal 1970-an. Pemerintah Indonesia dan para seniman itu mulai mengadakan festival wayang kulit secara rutin untuk melestarikan budaya lokal. Seiring waktu, teknologi proyeksi dan modernisasi cerita itu turut dimasukkan untuk menarik perhatian generasi muda. Fakta ini benar-benar mengguncang dunia. Wayang kulit hingga akhirnya diakui oleh UNESCO itu sebagai warisan budaya tak benda dunia baru itu pada 7 November 2003. Meskipun selangnya lama sekali, tapi era revolusi wayang kulit itu sudah dimulai sejak awal-awal tahun. Pertunjukan wayang kulit itu tetap hidup dengan menggabungkan tradisi dan modernitas. Apa inspirasi yang bisa kita ambil? Jadi wayang kulit itu menjadi simbol, hanya simbol ya, identitas budaya Indonesia yang mengajarkan nilai moral dan spiritual. Penting ya, kita penting untuk memiliki nilai moral dan spiritual melalui seni pertunjukan. Meskipun kalangan tradisionalis ini mengkritik modernisasi wayang kulit karena dianggap mengurangi nilai spiritual dan estetika klasiknya. Kesimpulan dan quote inspirasional apa yang bisa kita ambil ya, kita bisa pelajari di sini. Gen Mas, luar biasa, kalian sudah sampai sini, keren.
Generasi emas anak bangsa, awal tahun itu selalu menjadi simbol harapan, kesempatan, dan titik balik bagi manusia. Dari perjuangan Nelson Mandela yang bangkit dari keterpurukan hingga penemuan DNA yang membuka rahasia kehidupan, setiap momen ini itu membuktikan bahwa kebangkitan tidak mengenal batas waktu. Kisah-kisah heroik ini itu memberikan pelajaran bahwa dengan tekad, keberanian, dan semangat yang tak tergoyahkan, kita mampu menghadapi tantangan terbesar dan menciptakan perubahan yang nyata. Setiap awal adalah panggilan untuk bangkit. Di balik keterpurukan selalu ada harapan. Dan dari keberanian kecil bisa lahir keajaiban besar yang mengguncang dunia. Karena kebangkitan sejati adalah saat kita percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai dan berjuang kembali. Technological change is relentless. Right now, AI is making decisions faster than humans. 5G is connecting billions of devices in real time, and blockchain is redefining security and finance. These innovations aren't just distant possibilities, they're all... November 11th, 1918. All across the Western Front, the clocks that were lucky enough to escape warned them of sudden. Then, money that Tesla used to set up new laboratories in New York. With his laboratories